Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah teman-teman, kita masih bisa berjumpa kembali ya. Hari ini pembelajaran kita khusus mengenai pelajaran SBDP dulu aja, tidak bergabung dengan pelajaran yang lain. Pembelajaran SBDP pada tema 1 subtema 1. Sebelum kita mulai, silahkan disiapkan dulu buku pelajarannya ya, buku tematik. Itu harus dipersiapkan. Nah, sebelum mulai, Ibu seperti biasa akan memberitahukan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita pada hari ini. Tujuan pembelajaran kita pada hari ini adalah melalui pengamatan gambar cerita, siswa dapat membuat cerita sesuai dengan gambar secara tepat. Nah, pembelajaran kali ini dimulai dengan membaca atau mengamati suatu gambar ya. Jadi silahkan dibuka buku tematiknya halaman 9. Kita sama-sama akan baca, kita amati bersama-sama. Nah, kita mulai. Pak Rudi mengajak Edo ke kandang kelinci miliknya. Kandangnya sangat luas, kelincinya banyak sekali. Pak Rudi dan Edo memberi makan kelinci. Mereka memberikan wortel, kelinci sangat suka makan wortel. Semua kelinci berkumpul mendekat pada Edo. Edo senang sekali. Edo tertawa kegirangan melihat tingkah lucu kelinci-kelinci di kandang kelinci milik Pak Rudi. Semakin lama diamati, tingkah lucu kelinci semakin menggemaskan. Edo pun ikut berlarian mengejar kelinci. Sesekali Edo menirukan gerakan lucu kelinci, melompat, berlari, dan berdiri dengan dua kaki. Nah, gambar yang tadi di atas itu adalah rangkaian gambar cerita. Dalam gambar cerita tersebut terkandung rangkaian cerita. Gambar cerita merupakan gambar atau serangkaian gambar yang mengandung sebuah cerita. Contoh gambar cerita adalah gambar ilustrasi. Gambar ilustrasi merupakan gambar yang mendukung isi sebuah bacaan atau teks. Nah, gambar ilustrasi dibedakan menjadi dua macam, yaitu gambar yang berupa foto dan gambar tangan. Nah, yang bagian ini akan Ibu tandai ya, karena ini penting. Siapa tahu nanti akan keluar di ulangan. Nih, jadi gambar ilustrasi itu ada dua macam. Penggunaan gambar ilustrasi disesuaikan dengan kebutuhan isi bacaan atau teks. Ragam gambar ilustrasi itu ada beberapa macam ya. Ada yang berupa cergam atau cerita bergambar, komik, pamflet, cover, kartun, dan karikatur. Apakah teman-teman sudah tahu bedanya macam-macam ragam gambar tersebut? Kalau belum, mari kita bahas bersama-sama ya. Ya, kita mulai bedakan ya. Yang pertama ragamnya adalah cergam atau cerita bergambar. Nah, ini fokus pada narasi atau teks bacaan, sementara gambar hanya sebagai pelengkap saja. Ini contohnya. Nah, lalu yang berikutnya, yang kedua adalah komik. Tentu kamu sudah tahu ya kalau komik, gambar berurutan yang membentuk alur cerita. Teks ceritanya padat dan singkat, disampaikan melalui percakapan yang bersifat lucu dan menghibur. Nah, ini Ibu kasih contoh Doraemon. Yang ketiga, pamflet, yaitu selebaran berupa tulisan. Ada yang disertai gambar, tapi ada pula yang tidak. Tujuannya adalah untuk menyampaikan pesan kepada para pembaca. Ini contohnya. Yang keempat, cover atau sampul, yaitu bagian buku berupa gambar ilustrasi yang mewakili isi buku tersebut. Nah, di sini Ibu kasih contoh buku yang sekarang kita pelajari ya. Yang kelima, kartun. Ini juga tidak aneh lagi, yaitu gambar yang berfungsi untuk menghibur dan berisikan humor. Gambar kartun dapat berupa tokoh binatang atau manusia. Ini contohnya. Yang keenam, realis. Gambar yang dibuat seperti keadaan aslinya, baik bentuk, ukuran, dan tata letaknya. Contohnya seperti lukisan berjudul Kapal Dilanda Badai karya Raden Saleh berikut ini. Nah, ini contohnya. Yang ketujuh, yaitu gambar yang melebih-lebihkan atau mengubah dari objek aslinya. Gambar karikatur menyajikan objek dengan karakter lucu dan aneh. Biasanya gambar karikatur mengandung kritikan dan sindiran. Nah, ini contohnya ya. Jadi gambarnya dilebih-lebihkan, kepalanya jadi kelihatan besar. Yang delapan, itu adalah dekoratif, yaitu gambar yang disajikan dengan mengubah bentuk objek aslinya namun tanpa menghilangkan ciri-ciri khasnya. Nah, contohnya seperti ini. Nih, gambar-gambarnya seperti ini bagus-bagus ya. Nah, kita lanjutkan. Tujuannya
Dan objek gambar ilustrasi itu apa sih? Nah ini dia. Gambar ilustrasi merupakan penggambaran dari sebuah teks. Tujuannya adalah untuk memperjelas, ini ibu berikan tanda lagi ya, untuk memperjelas, memperindah, dan menerangkan isi atau informasi dari sebuah bacaan. Objeknya apa? Bisa gambar manusia, hewan, tumbuh-tumbuhan, atau benda-benda yang ada di sekitar kita. Tapi ini harus disesuaikan dengan isi atau bacaan. Kita lanjutkan. Sampai sini paham ya? Tidak ada yang sulit. Sudah lihat ragam-ragam atau corak-corak gambar ilustrasi, tujuannya apa, kemudian objeknya apa. Nah, sekarang langkah-langkahnya apa? Yang pertama adalah gagasan dulu. Gagasan itu sumber dari bacaan. Kalau sudah tahu gagasannya, adegan apa yang akan digambar, tokohnya mau apa, suasananya bagaimana, media yang akan digunakannya ditentukan dulu. Yang kedua adalah kamu membuat sketsa. Langkah yang keduanya, sketsa adalah rancangan gambar yang dibuat sesuai dengan gagasan ini tadi ya. Nah ini juga harus hati-hati, perhatikan tata letak, ukuran yang digambar. Yang ketiga, setelah selesai membuat sketsa, itu diwarnai. Pewarnaannya dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, memberi warna sesuai aslinya, dan yang kedua bisa juga memberi warna berdasarkan imajinasi sendiri. Bisa pakai cat air, cat minyak, pensil warna, spidol, dan lain-lain. Nah, media pada gambar itu ada dua macam ya. Media gambar itu yang pertama adalah alasnya. Nah, alas itu adalah tempat menuangkan gambar, bisa pakai kanvas, kain, kertas, kaca, bahkan komputer. Nah, ini penentuan alas ini bergantung sekali pada media pewarna yang akan digunakan nanti ya. Juga menentukan awet atau tidaknya hasilnya nanti disimpan. Dan media yang kedua adalah media pewarnanya. Ada dua macam, ada pensil warna dan ada cat air. Salah satu contohnya ya, ibu ambil dua. Nah, pensil warna ini adalah pensil yang banyak mengandung lilin, sementara cat air adalah pewarna yang terlebih dahulu dicampur dengan air sebelum digunakan. Ada dua macam cat air atau yaitu transparan dan tidak transparan ya. Ini pun akan ibu tandai karena ini penting dan mungkin akan keluar di ulangan. Ya, kita lanjutkan slide berikutnya. Nah, sampai sini materinya sudah selesai. Sekarang tinggal kita mengerjakan tugas. Nah, yang tugas yang pertama itu dibuka halaman 12 ya. Ini ada gambar. Nah, ini ada gambar kosong. Nah, setelah mengamati gambar ini, kamu ditugaskan untuk menceritakan. Nah, untuk yang gambar ini ibu bantu ya. Kita mulai nih, ibu sudah mengerjakan. Untuk gambar yang ini, seekor kelinci memiliki 3 anak. Induk kelinci sangat menyayangi ketiga anaknya. Induk kelinci dengan sabar menunggu anaknya menyusu. Nah, itu untuk gambar yang pertama. Nah, gambar yang kedua dan ketiga, silahkan teman-teman menuangkan isi imajinasi teman-teman menceritakan gambar yang ketiga dan yang kedua dan yang ketiga sesuai dengan imajinasi masing-masing. Nah, tugas yang kedua adalah ada di halaman 49. Jadi, teman-teman baca dulu ya cerita siput bukanlah hewan lemah, itu ada di halaman 44 sampai 45. Baru buatlah gambar ilustrasi yang sesuai dengan cara memilih salah satu corak atau ragam gambar ilustrasi yang akan dipakai ya. Boleh kartun, boleh komik, boleh cergam, boleh karikatur, boleh realis, boleh sesuai dengan tema yang akan teman-teman angkat. Nah, itu saja pembahasan materi dari ibu. Terima kasih sudah memperhatikan. Ibu akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.